بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh yang insyaallah dirahmati. Kedua kalinya, salawat serta salam tak henti kecuali kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita nantikan dengan syafaat kelak di yaumil qiyamah sampai kita mendapat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Iman merupakan harta yang paling berharga dalam kehidupan seorang muslim. Harta bisa dihabis, jabatan bisa hilang, dan usia akan berakhir. Namun apabila seorang meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, maka itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Dalam keimanan terdapat suatu nikmat yang tidak semua orang bisa merasakannya, yaitu manisnya iman. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 3 hal barang siapa yang memilikinya maka ia akan merasakan yang namanya manisnya iman. Yang pertama yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Dan yang kedua, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Maksud dari hadis ini adalah jika kita memiliki 3 hal tersebut, maka kita akan merasakan yang namanya manisnya iman. Dan tidak semua orang bisa merasakan yang namanya manisnya iman. Masyaallah muslimin, iman bukan sekadar pengakuan di lisan. Iman adalah keyakinan yang tertanam dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Karena itu, orang yang benar-benar beriman akan berusaha menjadikan seluruh aktivitas hidupnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya pada Tuhan mereka bertawakal. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tanda orang yang beriman adalah dia tersentuh ketika mengingat Allah. Saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan, keimanannya semakin bertambah, bukan malah merasa bosan atau malah berpaling dari ayat-ayat Allah tersebut. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa iman bertambah dan dapat pula berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan, sedangkan iman berkurang oleh kemaksiatan. Oleh sebab itu, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk selalu menjaga dan memperkuat imannya. Lalu bagaimana cara meningkatkan iman? Yang pertama yaitu memperbanyak membaca dan memahami Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup sekaligus penyejuk hati. Semakin sering kita membacanya dan mengamalkannya, semakin kuat pula keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama dan sarana komunikasi seorang hamba dengan Rabbnya. Sholat yang dikerjakan dengan khusyuk akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, memperbanyak zikir, istighfar dan doa.
Hati yang selalu mengingat Allah akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Keempat, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Lingkungan sangat mempengaruhi kualitas iman seseorang. Berteman dengan orang yang rajin beribadah akan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, memperbanyak amal saleh dan menjauhi maksiat. Amal saleh sekecil apapun akan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa taubat dapat mengeraskan hati dan melemahkan iman. Masyaallah muslimin, yang insyaallah beragama, di zaman sekarang menjaga iman menjadi tantangan yang tidak ringan dengan adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu juga membawa manfaat, namun juga menghadirkan berbagai godaan. Dapat dengan mudah melalui media sosial, seorang dapat dengan mudah melihat hal-hal yang mengerikan, menyebarkan berita tanpa tabayun, atau menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena itu, marilah kita menggunakan nikmat teknologi dengan bijak. Jadikan dakwah atau konsep sebagai sarana untuk menambah ilmu, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, dan menyebarkan kebaikan, bukan malah menjadi sebaliknya. Selain itu, kita juga perlu mengingat bahwa setiap ujian hidup merupakan kesempatan untuk menguatkan iman. Ketika diberi kesulitan, orang yang beriman akan bersabar. Ketika diberi kenikmatan, demikianlah ketika diberi kenikmatan, maka ia akan bersyukur pada Tuhannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjaga dan senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri, bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.